Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius 18 ayat 15. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara kita melakukan dosa? Menegurnya, menasihati, hal yang tidak mudah. Seringkali tujuan kita benar, namun melakukannya dengan cara yang salah. Alhasil, saudara kita yang ditegur malah menjaga jarak dengan kita, atau bahkan justru makin menjadi-jadi melakukan dosanya. Menasihati dengan hikmat Kristus, dengan cara dan dalam waktu yang tepat, merupakan hal yang perlu kita persiapkan. Injil Matius 18 ayat 1-35 merupakan percakapan Tuhan Yesus secara pribadi dengan para muridnya. Jika dalam pasal 7 ayat 1-5 murid-murid dilarang untuk menghakimi, maka dalam pasal 18 ayat 15-20 ini mereka diperintahkan untuk menasihati sesama saudara. Karena menghakimi hanya menunjuk kesalahan dan tidak untuk membawa orang bertobat. Sedangkan menasihati membawa pada pertobatan. Ada hal-hal penting yang akan kita pelajari mengenai bagaimana menasihati sesama saudara. 1. Siapa yang dinasihati? Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, ayat 15. Kata saudara menunjuk pada saudara seiman. Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, ayat 12-14. Bapa di sorga ingin supaya tidak ada satupun dari dombanya yang tersesat. Jadi yang dimaksud saudara adalah saudara seiman yang telah berbuat dosa atau mengabaikan ajaran Kristus. 2. Siapa yang menasihati? Siapakah yang layak untuk menasihati? Kata gantimu menunjuk pada murid. Bukan berarti orang yang sempurna. Namun ia hendaknya memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Yesus dan yang hidup menurut firman-Nya. Dengan kata lain, orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan juga kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. 3. Tujuan menasihati. Ketika ada seseorang yang menghakimi saudaranya, tujuannya jelas, yaitu untuk menunjukkan kesalahan. Namun berbeda dengan tujuan menasihati, yaitu untuk memenangkan orang tersebut, atau dikatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 15b. Jadi tujuan menasihati saudara supaya ia dapat dibawa kembali kepada Tuhan, bukan untuk dipermalukan. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5 ayat 20. 4. Bagaimana cara menasihati? Pada ayat 16 dan 17 ada 4 tahapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menasihati sesama saudara. Pertama, 4 mata. Seorang pasti merasa malu jika langsung ditegur di depan umum. Karena itu, tegurlah mereka selagi masih bisa dinasihati secara pribadi. Dan jika ia mau mendengarkan, maka ia harus diampuni. Kedua, dengan membawa 2 atau 3 orang saksi. Karena dengan membawa 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara menjadi sah dan jelas. 2 Korintus 13 ayat 1. Ketiga, sampaikan permasalahannya pada jemaat. Hal ini dilakukan jika tahap sebelumnya gagal. Bukti-bukti pelanggaran harus diserahkan pada persekutuan orang percaya atau jemaat secara terbuka. Keempat, dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jika teguran atau nasihat tahap 1-3 tidak didengarnya, maka orang yang demikian harus dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau disamakan dengan para pemungut cukai yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan di bait Allah. Inilah yang disebut dengan disiplin atau siasat gereja. 5. Hasil dari menasihati. Ada 2 hal yang diperoleh jika seorang saudara mau mendengarkan nasihat saudaranya yang lain. Ayat 19 dan 20. Pertama, jawaban Tuhan atas setiap doa yang dinaikkan. Karena baik saudara yang dinasihati maupun yang menasihati
telah mencapai kata sepakat. Artinya sehati, sepikir, tidak ada dosa yang disembunyikan. Kedua, kehadiran Tuhan dalam persekutuan. Bagi orang yang dinasihati dan yang menasihati akan merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan. Persekutuan akan terasa indah kalau anggota persekutuan bersedia menasihati dan dinasihati. Sahabat Iktus, jika kita melihat pelanggaran terhadap firman Tuhan telah dilakukan oleh saudara kita, hal yang paling berbahaya adalah jika kita mengambil sikap diam karena kompromi atau mencari aman. Dan yang menyedihkan adalah bila kita hanya membicarakannya di belakang saudara kita. Sikap yang benar adalah mengambil waktu mendoakannya dan menegur atau menasihati saudara kita itu dengan kata-kata hikmat yang didasari kebenaran firman Tuhan. Bila saya berada dalam posisi domba yang sesat, maka saya tidak mau mengeraskan hati ketika mendengar nasihat atau teguran dari sahabat yang mengasihi saya. Saya melihat sahabat saya sebagai alat Tuhan untuk membawa saya kembali kepadanya. Dan bila saya melihat dosa di depan mata saya, itu berarti Tuhan mau memakai saya menjadi alatnya. Saya tidak boleh diam dan kompromi dengan dosa atau mencari aman sendiri. Langkah yang bijak adalah saya menegur dan menasihati dengan cara yang tepat, dengan tujuan pertobatan, dan bukan mempermalukannya di depan orang lain. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, saya berada di posisi mana saat ini? Apakah sebagai domba yang sesat ataukah seorang yang rohani? Bagaimana seharusnya cara saya menasihati saudara saya yang sedang tersesat? Apa yang akan terjadi jika saya menasihati dengan cara yang tepat? Tuhan Yesus, saya bukanlah orang yang sempurna, namun saya bersyukur karena Engkau mau memakai saya menjadi alat-Mu untuk menasihati saudara saya yang sedang tersesat. Nasihat yang penuh kasih dengan tujuan agar ia menyesali dosanya dan kembali ke jalan-Mu. Biarlah menjadi motivasi saya yang terdalam. Saya bersyukur karena jika saya menasihati dengan cara yang sesuai dengan firman-Mu, maka tidak ada lagi penghalang doa dalam persekutuan kami, dan terlebih Engkau hadir dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Kerinduan saya, kasih-Mu di antara kami, akan terpancar kepada mereka yang belum mengenal-Mu Yesus. Amin. Menasihati bukan hanya menunjuk kesalahan, tetapi menuntun pada kebenaran. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang